Teman kembali bertemu kembali dengan saya Matias Putra di channel Matias Putra. Oke, para sahabat trader, salam sukses dan salam profit untuk Anda semua baik di Indonesia, Malaysia, Singapura, Hong Kong, Brunei, kemudian Taiwan, Rusia, Amerika dan juga Timur Tengah. Dan sekali lagi saya ucapin dan saya doakan agar kita semua dalam keadaan sehat ya di dalam kondisi seperti ini. Oke, kembali hari ini saya akan membuat trading plan untuk gold 1 minggu ke depan besok. Besok tanpa terasa sudah masukin minggu ke berapa? Ketiga ya. Bentar saya lihat kalender dulu. 1, 2, 3. Iya loh ya. Cepat amat ya. Dan bentar lagi kita masukin bulan puasa kan ya, bagi teman-teman kita yang beragama muslim tentunya ya. Oke teman-teman, jadi bagi Anda yang pertama kali hadir, kalau Anda mau dapatkan video-video saya secara rutin dari Jumat, Sabtu, Minggu seperti sekarang. Kalau Minggu jam 10 pagi, kalau Jumat, Sabtu jam 6 sore ya. Oke ya teman-teman, jadi sambil menikmati malam minggu bagi Anda yang masih memiliki kesempatan dan masih muda ya, nikmatilah malam minggu dengan baik ya, yang membawa penuh dengan sukacita dan harapan tentunya ya. Jadi silakan teman-teman, sekali lagi Anda yang pertama kali hadir, Anda boleh subscribe ya untuk dapatkan video-video secara rutin yang menyangkut tentang skill dan wawasan di dalam dunia trading. Oke teman-teman, sebelum lebih lanjut, teman-teman tentu tahu ya, sekarang kita di dalam 1-2 bulan ini terus di dalam YouTube selalu penuh ramai dengan investasi bodong, baik yang berupa binary option maupun yang robot trading ya. Teman-teman, saya selalu katakan bahwa tidak ada sesuatu yang instan untuk mendapatkan kehidupan ya, termasuk mendapatkan uang. Jadi ketika orang, saya selalu katakan kalau ketika Anda mendengar sesuatu yang digampangkan yang menyangkut tentang uang di dalam dunia medsos, Anda patut curiga, too good to be true istilahnya ya. Saya kadang-kadang sudah apa ya, rasanya capek tapi nggak mau berhenti juga untuk ingatin masyarakat Indonesia gitu kan. Kalau segampang itu di dalam dunia trading, saya selalu katakan tidak ada orang miskin lagi gitu. Dan masa orang bule nggak berbondong-bondong datang ke Indonesia ya, belajar sama anak muda baru terjun berapa, katanya sebulan bisa beli mobil trading, bisa beli rumah dan lain sebagainya ya kan. Kemudian Anda gabung ya, sebuah sistem robot, Anda tinggal tidur, uang masuk sendiri, enak benar gitu kan. Makanya logika ya, berpikir logis gitu kan ya. Ya kalau Anda enggak ya, Anda akan habis secara waktu dan uang. Oleh karena saya hampir setiap minggu diteleponin korban-korban yang begini ya, baik korban dari binary option, korban dari robot trading, belum lagi korban daripada para marketing yang tidak bertanggung jawab ya, yang selalu memberikan apa, WA profit nasabahnya katanya ya kan. Kalau nasabahnya profit, kenapa dia dia masih mau bekerja ya? Kalau itu ikut aja nasabah trading, atau dia kalau pinter trading yang kasih sinyal-sinyal itu, ya udah dia trading sendiri, ngapain dia kerja capek-capek cari Anda dan saya kan ya. Mari kita berpikir sehat ya. Jadi jadi bagaimana caranya kalau begitu? Nggak ada cara lain teman-teman. Kalau Anda mau terjun di dalam dunia trading, Anda wajib dan harus belajar untuk bisa mandiri ya kan ya. Nah, bicara karena begini, uang Anda nggak bisa Anda andalkan ke orang lain, itu keamanannya itu sangat rapuh ya. Kalau Anda trading sendiri, Anda tentu harus punya ilmu, maka Anda tahu, dan Anda juga bisa batasi risiko. Nggak ada yang kayak robot ya kan, kayak kemarin itu Anda kita lihat ada berapa dipaksa margin call gitu ya, sengaja diciptakan margin call ya kan, supaya Anda nggak bisa ambil uang ya. Oke ya.
Dan kabar gembiranya teman-teman sekalian, tanggal 23 April saya akan kembali buka kelas edukasi untuk trading gold. Oke, nah ini brosurnya ya. Jadi apa yang akan kita pelajari? Saya akan mengajarkan Anda pertama tentang fundamental, cara membaca berita menyangkut pergerakan harga emas tentunya. Dan kedua, tentu saya akan mengajar bagaimana sih karakteristik pergerakan harga gold sebagai safe haven. Apa itu safe haven nanti kita jelasin di kelas ya. Kita akan memulai dari satu hari saja dari tanggal 23 April, kita mulai jam 10 sampai jam 5 sore di Tangerang ya. Oke, kemudian kita akan ajarin Anda bagaimana kita mengambil posisi entry yang tepat ya, agar kita lebih efisien ya di dalam melakukan trading atau perdagangan emas. Kemudian saya akan mengajar Anda tentu cara hitung-hitungan money management sehingga kita tidak terjebak di dalam situasi yang menyebabkan kita bangkrut atau call margin MC ya. Dan kemudian saya juga akan ajarin Anda bagaimana cara berpikir di dalam dunia trading atau psikologinya. Oke ya, mindsetnya. Itu teman-teman, jadi jangan lewatkan kesempatan ini. Ini kita sudah masuk batch kedua ya. Saya jarang bikin yang ramai itu offline begitu ya. Nah, jadi bagi Anda yang luar kota gimana? Kalau Anda mau ikutin program ini luar kota, tentu Anda harus lewat online, berarti lewat Zoom begitu ya kan. Dan Anda wajib bisa melakukan meeting lewat Zoom. Anda sudah harus mengerti dan bisa memakai Zoom tentunya. Oke ya. Dan ini kita batasin ya, kondisi gini kita hanya batasin maksimum itu 10 orang. Jadi siapa yang daftar duluan dia akan dapat kursinya. Oke, silakan teman-teman jangan tinggalkan, ini peluang dan kesempatan yang baik untuk Anda meningkatkan pengetahuan Anda dalam dunia dan skill Anda dalam dunia trading emas khususnya. Oke ya, itu saja. Dan bagi Anda yang mau belajar secara kelas advance menyangkut konsep supply demand, itu teman-teman bisa hubungi WhatsApp saya yang ada di deskripsi ini. Oke ya. Baik, kita lanjutin. Teman-teman, kalau kita lihat ya, saya juga sudah ngomong dan video semalam juga sudah muncul tentang nasib gold dan nasib Ukraina. Teman-teman bisa lihat, klik nanti I di atas sebelah kanan Anda ya. Anda bisa lihat ya dan tonton di situ tentang situasi sekarang saat ini. Nah, teman, kalau kita melihat ini kenapa DXY itu adalah currency indeks US dollar, bukan currency dia indeks US dollar ya. Kalau currency berarti pasangan. Oke, kita lihat ya, naik terus kenapa? Karena kemarin itu situasi pertama kita melihat laporan tenaga kerja Amerika bagus. Yang kedua memang situasi global antara perang Rusia Ukraina belum berhenti. Sehingga di XY ini karena currency USD indeks USD ini juga merupakan safe haven ya. Jadi ketika situasi tidak menentu dia cenderung naik, dan nanti kita di kelas akan kupas lebih tuntas dan lebih komprehensif. Oke, kemudian kita lihat sekarang, kita melihat ke emas. Emas juga naik ya. Kenapa? Karena ini sama-sama safe haven. Oke. Nah, sekarang dari minggu-minggu kemarin saya selalu katakan kita lebih cenderung untuk buy ke gold ya, akan lebih baik daripada sell karena kondisi situasi geopolitik global masih belum tuntas. Oke. Nah, tetapi meskipun demikian tentu kita boleh melihat ambil peluang. Kalau dia turun tentu kita ada batas-batas kayak kemarin ya. Kita kalau dia turun ini kan, kalau dia naik nggak naik terus kan. Nah, kita waktu kemarin saya ada gambar sini ya, kita boleh sell turun minggu lalu, teman-teman cek ya. Dan anehnya ya, kadang-kadang kita udah capek-capek kasih gini, ada juga nyinyir gitu ya. Memang dari dulu emas naik turun katanya ya kan. Emang kalau nggak naik turun Anda mau trading cat diam kayak begini ya kan. Kadang-kadang pantas ada YouTuber mengatakan bebek dungu itu begitulah ya kan, diajarin pintar ya nyinyir pula gitu loh ya. Kadang-kadang pikiran-pikiran gini ya seumur hidup dia nggak akan bisa sukses di dunia ini, kasihan. Oke.
Kembali seperti ini kita melihat ya trading plan kita untuk minggu depan. Tentu kita berdoa dunia kembali aman. Tapi kan bagi kita trader kita nggak peduli, yang penting harga bergerak ya. Nah, jadi ada juga yang banyak sok tahu, dia bilang siapa bilang harga hanya naik dan turun. Ada juga harga sideways. Emang sideways itu harga itu nggak naik dan nggak turun. Lurus begitu ya kan. Aduh, ya begitulah ya, kadang-kadang orang nggak teachable ya. Mau sok pinter tapi ketahuan bodohnya gitu. Oke ya, udah kita nggak pusingin itu teman-teman. Kita yang penting kita fokus pada ilmunya. Oke, kita lihat ya. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi prinsip kita sebagai trader adalah yang penting harga itu bergerak, mau naik mau turun tidak masalah gitu. Mau naik mau turun tidak masalah, yang penting dia bergerak, karena kita kan ambil momentum ya, gerakan naik dan turunnya baru kita melakukan sell. Ya, ada orang ini dari dulu harga memang naik dan turun, emang ada yang ke samping katanya ya. Itu orang. Nah, sekarang dari dulu Anda tahu harga itu naik dan turun, Anda dapat apa gitu kan. Kan itu yang penting gitu. Oke. Mari kita fokus ya dengan bisnis kita. Apa yang bisa kita lakukan dalam kondisi begini? Kita cari range gerakannya ya untuk 1 minggu ke depan. Jadi kalau teman-teman lihat ini gold ya, kita akan lihat apa yang terjadi. Ini minggu lalu saya sudah dari sini, jadi dia kena ini turun ya. Kan kemarin kita ada sell ya di wilayah-wilayah sini ya. Oke. Kita coba sekarang teman-teman, maaf ya ini ya. Oke ya. Kita lanjut teman-teman. Kita mau lihat gerakan range-nya apa yang akan terjadi. Teman-teman selalu tanya saya pakai time frame berapa. Ini time frame bisa dilihat di sini teman-teman nih. Ini daily ya teman-teman lihat ya. Jadi kadang-kadang ya suka ditanya ulang gitu ya. Time frame berapa? Ini nih ya, bisa dilihat gitu ya, daily gitu. Nggak ada yang saya sembunyikan. Kemudian kita akan melihat range pergerakan. Ya, range pergerakan. Oke ya. Kita cukup lihat 2 range ini saja. Kemudian nah tuh ya, ini time frame ya. Ini ya, saya supaya lebih fokus kita turunin ke H4 teman-teman. Ya, ternyata kemarin dia kena ini sudah dia mulai reaksi ya. Oke. Bapak, kita cari peluang lain. Selama harga bergerak naik dan turun, kita ada peluang teman-teman. Kecuali harga nggak bergerak ya. Oke, apa yang bisa kita lakukan? Tentu pertama ya, buy kita itu di sini kemarin sayang ya, kita sudah lewat dan kita akan cari peluang berikutnya untuk kita akan melakukan buy. Kalau pertama, kalau dia masih bergerak di sini ya, kita coba ambil peluang untuk berikutnya ya, kita akan buy melakukan di sini. Bentar ya. Iya, ini dia suka hang ya. Bentar teman-teman, ini kita coba refresh ya. Ya, udah mulai lagi ya. Latihan kesabaran teman-teman. Karena itu salah satu kunci keberhasilan dunia trading. Oke. Nah, kita lihat. Kita akan melakukan buy di sini. Saya ganti biru ya. Kita mudah-mudahan ada peluang kedua dalam situasi sekarang. Kalau Senin dia masih bergerak di sini-sini tentunya ya. Oke, kita akan melakukan buy.
tulis buy. Oke. Jadi kita batasin risiko stop loss ya. Teman-teman, penting kita batasin risiko. Belakangan banyak orang call margin ya, dari ratusan juta sampai puluhan miliar hanya gara-gara tidak membatasi risiko. Oke. Teman-teman, ada orang sering sebut angka ini, angkanya teman-teman ya. Sebetulnya kalau Anda buka di laptop sebenarnya sudah sangat jelas ya. Jadi biasakan diri kalau Anda mau serius jangan di handphone teman-teman. Tapi ya oke lah ya. Bagi Anda untuk iseng-iseng ya bolehlah di handphone. Ini buy di 1961.818. Kemudian kita buat stop lossnya di 1946.102.100 boleh. TP pertama di 1976.475. TP1, ada yang juga tanya apa itu TP1? Ini yang jelas bukan makanan goreng-gorengan ya. TP1 itu target profit pertama, teman-teman. Nah, untuk orang yang pemula ya mungkin perlu tahu ya. Di 1976.475 kita buat target kedua. TP 2 di 2002 ya. Oke, ini buy pertama kita akan membuat kalau dia misalnya Senin ternyata dia turun. Kita akan melakukan buy kedua di wilayah sini, teman-teman ya. Di berapa? Di 1888.861. Kita batasin risikonya di sini. 1867.834. Target pertama 1913.977. Nah, target kedua 1943.766. Oke. Kemudian teman-teman, kita akan melakukan posisi ya. Sell, kita ambil peluang karena seperti kemarin kita lihat ya, kalau dia naik itu kan dia ada pasti ada itu ya. Dia pasti akan koreksi dulu baru naik lagi, koreksi dulu, naik lagi, koreksi lagi kan. Dia nggak langsung lurus begitu, ya kan ya. Jadi kita ambil momentum untuk itu. Ya teman-teman, nonton ini dengan ini ya trading plan kita. Kadang-kadang saya suka dapat pertanyaan udah nonton video atau dia hanya nonton sepintas. Jadi Senin Mas naik apa turun, kita nggak peduli dia mau naik apa turun. Yang penting Senin dia bergerak gitu aja. Ya kan, dia mau naik kita bisa ambil peluang, mau turun kita pun bisa ambil peluang ya. Jadi kita nggak perlu pusing dia mau naik atau turun ya. Oke. Sekarang kalau dia Senin kita bangun dia masih sekitar ini, kita akan mencoba melakukan posisi sell di sini ya. Ambil peluang ya. Oke. Kalau gagal nggak masalah karena kita batasin resiko kan teman-teman ya. Nggak ada yang 100% punya gitu ya. Pasti benar tuh nggak ada itu. Yang orang yang keluar itu pertama dia mungkin nggak ngerti, yang kedua itu bohong itu. Hati-hati ya dengan sesuatu yang terlalu muluk-muluk teman-teman. Oke, jadi kita akan melakukan kita ambil yang sudah ada. Kita melakukan sell. Terus kita XL.
Nggak salah, kita batasi risiko ya. XL. Kita sell 2053.514. Kita buat stop loss 2076.607. Kemudian kita buat target pertama di 2028.382. Target 2 di 1997.817. Oke ya. Ini sell di sini. Oke, jadi bagaimana kalau misalnya nanti kita bangun Senin depan, dia tembus, kalau tembus kita melakukan sell di sini ya. Teman-teman, sebenarnya saya sudah membuatkan beberapa skenario, jadi kadang-kadang teman-teman nggak usah bingung. Jadi Senin ini emas naik atau turun? Karena saya udah ngomong berkali-kali, masih ada pertanyaan itu ya. Kalau menurut Anda naik, lu mau apa? Turun mau apa? Itu yang penting kan? Dan di sini saya udah jelasin secara komprehensif. Kalau naik kita lakukan ini, turun kita lakukan ini, ya. Nah, kalau nggak bergerak aja ya kita diam aja gitu loh kan. Jadi kita nggak peduli dia mau naik apa turun. Yang penting dia bergerak ya. Kalau dia turun teman-teman ya, lewatin ini ya. Misalkan tadi kita ada buy ya, lewatin stop kita boleh pasang kembali pending sell di sini. 1961.818. Kemudian stop lossnya di berapa? 1980.837 ya. Kemudian kita buat TP1 di sini. 1935.329 atau ujung boleh kita bulatin 330. TP1. Kemudian kita buat TP2. Oke, TP2 di 1908.160. Oke, teman-teman. Jadi ini trading plan kita untuk situasi yang masih sangat fluktuatif ya. Kalau kita berharap agar perang segera mereda saja. Kalau enggak ya kita semua kena impasnya ya. Indonesia jangan anggap jauh karena bisa menyangkut tentang inflasi. Masalah harga-harga barang kan mulai naik kan, sekarang minyak goreng udah mulai hilang kan, dan lain sebagainya ya. Jadi berhati-hati, mari kita berdoa sama-sama agar dunia aman kembali. Oke, demikian teman-teman, semoga ini bisa memberi gambaran. Salam profit dan salam sukses untuk kita semua.